karena saya di sini posisinya di tengah-tengah selaku penyampaian aspirasi mereka, gitu kan, maklum umum. Jadi harapan kami besok pagi itu semua sudah kelar, gaji dan jabatan beliau sudah dikembalikan atau diberikan, gitu. Yang mengurus masalah pengajuan data KPM masyarakat Pandar Indah, semua kepala dusun. Yang pertama, sesuai dengan bukti dan hasil putusan PT UN, apakah kepala desa siap bertanggung jawab atau tanda tangan di atas materai apabila bukti bisa kami tunjukkan terkait masalah gaji dan pengembalian jabatan juga nama baik kepala dusun menggugat. Yang kedua, bukti cek dan hasil putusan sidangan PT UN bahwa kepala dusun menggugat dinyatakan menang, sehingga kepala desa wajib memenuhi hak kepala dusun menggugat. Terkait APBDes, yang pertama, kami butuh jawaban atau dokumentasi atau arsip papan kegiatan tiap-tiap titik proyek tahun 2023. Terus yang kedua, kami mohon atau kami minta fotokopi LAPBDes atau laporan APBDes tahun 2023. Yang laporan LAPBDes-nya, laporan APBDes tahun 2023. Saya minta anunya, ya, LAPBDes. Terus yang ketiga, berapa total nilai anggaran desa tahap pertama yang sudah dipakai dan sisa yang masih. Kami minta bendahara desa untuk bisa menunjukkan dalam bentuk saldo atau rupiah untuk sisa yang belum dipakai. Titik proyek desa yang ada di Dusun Rege yang dipakai menyender terkait dengan isu yang beredar di masyarakat bahwa bendahara desa halaman rumah disender menggunakan APBDes, karena hanya 9 kakak saja yang menikmati. Apabila menyalahi aturan karena banyaknya masyarakat yang mengeluh, apakah PPK, BPD, bendahara desa dan kepala dusun setempat siap bertanggung jawab sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku? Oke, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Korlan kaitan dengan Pak Desa yang harus menjawab Pak Adi, saya ingin teruskan kembali kaitan dengan pertanyaan yang pertama adalah soal kasus keras yang menjadi viral melanggar masyarakat. Sekali lagi sudah dinyatakan Masalah proses saya tidak menanyakan Pak, yang mohon maaf, saya hanya sejauh mana pengetahuan dan data. Oh ya, tuntutan juga dengan kaitan dengan transparansi data. Di transparansi data sekali lagi Pak Adi, biar apa namanya ini tidak menjadi polemik lagi kaitan dengan biar sudah penegak hukum sedang gali semua ini. Jadi kita juga dituntut untuk apa namanya tidak terlalu apa ya, kalau kita mau respons seperti ini sekarang baik itu pemerintah desa ataupun
kami selaku JPD itu pun menjadi suasana nanti simpang siur. Namun sekali lagi Pak Adi, kaitan dengan bantuan itu, harapan kami baik di JPD transparansi di desa ini, misalnya contoh BLT saja, kita sudah melakukan ujian, tapi kaitan dengan bantuan yang kemarin ini memang selama ini kita di desa ini tidak menerima edaran dari atasan, sehingga kita lucu sekali kalau misalnya hari ini kami jawab tidak tahu soal itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian mungkin nanti ada tambahan dari Pak Kepala Desa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dari kita kira sudah dicatat semua oleh Pak Sekdes, saya sebagai dokumen di acara ini, mungkin langsung saja kami persilakan. Baik Bapak-Bapak yang hadir pada pagi hari ini, baik pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah dicatat oleh Bapak Sekdes pada pagi hari ini. Namun pertanyaan yang pertama terkait dengan data ini yang Bapak Sekdes yang akan jawab. Dan yang pertanyaan kedua, minta data KPM yang ada di masing-masing kampus. nanti dia jawab. Yang tadinya Kemudian terkait dengan putusan pengadilan. terkait dengan putusan pengadilan ini, jauh hari sebelum setelah 1 atau 2 hari mereka sudah menyatakan dirinya menang. Saya sudah WA dengan Adi Asraf waktu itu. Adi Asraf, saya suruh datang ke kantor bawa surat putusan itu karena hari itu ada saja di sini. Karena hari itu saya ada di Mahkamah Wilayah, ditanya sama Pak Sekdes. Surat putusan itu datang ke kantor bertiga. Saya bilang, kalau memang tidak ada Pak Sekdes di situ, lalu saya WA lagi Adi, izin saja di Ajin supaya surat itu bisa cepat masuk. Itu jawabannya. Sepertinya yang selanjutnya. Meminta arsip papan. Kalau arsip papan program ini di Dinas TPK ya, karena ini kan kita sudah selesai mengerjakannya, kita tidak tahu ditaruh di mana papan kegiatan ini. Itu Bapak TPK yang akan menjawab pertanyaan itu. Yang selanjutnya total anggaran itu nanti Pak Sekdes juga bisa menjawabnya. Terkait program yang direview. Mungkin salah sasaran. Jadi anggapannya salah sasaran. Nanti Kurang tepat. Pak Bendahara dan Pak Sekdes yang bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kapolsek yang sama-sama kita hormati beserta jajaran kepolisian, bapak-bapak yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Terkait dengan beberapa poin pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Adi tadi, tentu dalam hal ini atas nama Pemerintah Desa sangat bersyukur ya. Senang rasanya kita ada diskusi-diskusi seperti ini. Nah, yang pertama terkait dengan data KPM bantuan beras, saya ingin tanya dulu, apakah saudara-saudara atau saudara Adi sudah membaca Impres nomor 4 terkait dengan, sebelum jangan ditanggapi itu saja dulu, nanti anunya, apakah sudah? Oke. Kemudian juknis terkait dengan pendistribusian bantuan tersebut, saya sampaikan ya tidak keliru maksud saya kan, karena kalau sudah seperti tentu kita berbicara atas aturan. Bapak-bapak dan di sini juga berbicara tentang aturan. Di Impres nomor 4 poin nomor 30 itu sudah jelas sebenarnya bapak-bapak. Sebenarnya pertanyaan ini tidak harus dilontarkan ke pihak desa. Karena apa? Di Impres nomor 4 poin nomor 30 itu jelas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah desa untuk mendistribusikan yang namanya bantuan tersebut.
apalagi terkait dengan data. Ini maksud saya sebenarnya itu harus dipelajari dulu maksud saya. Kenapa kemudian Pak Kaden menyerahkan ke saya? Karena saya mempelajarinya kemarin terkait dengan bantuan tersebut. Jadi jelas di situ tidak ada keterlibatan pemerintah desa terkait dengan bantuan tersebut. Itu satu. Kemudian di plat teknis juga jelas bagaimana pendistribusian beras itu dari titik awal yang ada di Bulog sampai pada titik penerima, yaitu KPM itu sudah ada orang yang di SK-kan. Siapa dia? Itu Kordes. Sehingga pertanyaan itu sesungguhnya dilontarkan ke Kordes karena yang punya tanggung jawab, karena yang di SK-kan, yang diberikan gaji itu Kordes. Tidak ada dijelaskan tentang pemerintah desa harus seperti ini. Sehingga saya sampaikan pertanyaan itu seharusnya dilontarkan kepada Kordes karena yang tahu tentang bagaimana pendistribusian beras itu adalah Kordes, ada Korlap, ada Korcam dan sebagainya. Jelas itu aturannya, tidak ada kepala desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, kita jawab terkait dengan data. Data yang dikirim oleh Kordes itu ada 932 KPM penerima di periode kedua. Nah, jadi hanya itu yang bisa kami jawab sesuai dengan apa yang diberikan oleh Kordes kepada para kadus. Kami di pemerintah desa secara hard copy, soft copy juga kami tidak diberikan karena hard copy itu langsung diserahkan ke para kadus dengan total keseluruhan itu 923 KPM. Ini jelas. Kemudian kami terkait dengan data, mohon maaf, bukan kemudian kami tidak tidak mau memberikan. Kami di pemerintah desa karena aturannya memang tidak ada pemerintah desa terlibat dalam pendistribusian itu. Mungkin itu menjadi landasan Kordes untuk kemudian tidak memberikan kami data KPM sampai dengan kemudian operasi itu datang. Kami selalu minta, boleh ditanya. Kami selalu minta, tapi ketika kami tidak berikan ya sudah, mungkin itu bukan ranah kami, itu dalam hati kan, makanya kami stop untuk meminta data. Nah, kalau data-data yang ingin diminta ini, silakan berhubungan dengan kadus masing-masing. Kalau ingin tahu berapa data KPM yang diberikan oleh Kordes ke masing-masing kadus, silakan berhubungan dengan kadus masing-masing. Misalkan kadus Kreak ya, Adi, minta mana data KPM untuk periode yang sekarang, minta saja ke kadus karena kadus diberikan dia oleh Kordes, bukan oleh kepala desa, karena kepala desa tidak ada wewenang untuk memberikan data secara akurat. Di Impres nomor 4 maupun di jumlah jenis tidak boleh itu Pemdes, bahkan tidak ada tertera satu baik pun bahwa Pemdes harus ikut seperti ini, itu tidak ada. Kemudian terkait dengan LKPDes ya, yang dimaksud tadi ini ya, laporan akhir tahun ya. Nah, dalam aturan yang kemudian sudah disampaikan kepada kami oleh DPMD, awal bulan ini adalah batas untuk kemudian kami mengumpulkan atau menyerahkan atau menyampaikan LKPD laporan akhir tahun kepala desa. Kami sedang menunggu aturan itu. Kami sudah selesai buat karena kemarin H-2 minggu Lebaran baru kemudian format itu dikirim oleh DPMD. Kami tidak bisa kemudian membuat LKPD itu tanpa ada acuan. Kami desa senomornya itu diberikan format oleh DPMD, kemudian kami sudah buat di minggu kedua ini. Mungkin kami akan mengundang nanti saudara Adi, kami akan mengundang nanti untuk kemudian ikut di sini dalam Pak Kades menyampaikan laporan akhir tahun untuk 2023 karena Januari, Februari, Maret, April, Mei itu menjadi bulan di mana LKPD itu sudah kita sampaikan, bahkan sudah kita serahkan ke DPMD, ke BPD, bahkan ke kecamatan. Nah, nanti tunggu saja undangannya, saudara. Kita akan undang nanti. Nah,
Karena kita berbicara tentang aturan nggak bisa, kemudian kita buat semau-mau kita kayak gitu. Ada format khusus. Lalu total anggaran yang sudah direalisasikan untuk tahun ini maksudnya. Ya untuk tahap pertama kan, tahun ini tahap pertama kan. Untuk periode 2024 anggaran DD tahap pertama itu belum kita mulai. Minggu ini kami akan segera buat SPP untuk kemudian kami cairkan uangnya untuk kemudian program di 2024 periode pertama akan segera kita laksanakan. Jelas, belum kami tarik untuk anggaran program yang ada di Desa Pandang Indah untuk tahap pertama tahun 2024. Nanti saudara-saudara akan tahu nanti. Kemudian terkait dengan program yang di REGE, yang menurut teman-teman ini kurang tidak tepat sasaran. Jadi di penganggaran itu ada yang disebut dengan kerawanan sosial. Nah di situ khusus program yang ada di REGE itu masuk di yang disebut dengan tanduk penahan tanah TPT. Nah itulah kemudian melihat kerawanan di situ. Tahun kemarin itu longsor hampir kena itu rumah yang di bawah, kemudian yang atas itu hampir ambruk kalau tidak segera kita atasi. Jadi bukan kemudian karena hanya 9 orang seperti asumsinya Pak Adi ya, 9 orang, tapi karena itu rawan longsor. Makanya kita tidak mau ngambil risiko nanti masyarakat kita tertimbun segala macam. Aturannya ada untuk memperbolehkan untuk kita buat tanduk penahan tanah TPT. Ya, kenapa enggak kita kemudian menganggarkan untuk program tersebut. Dan bukan hanya itu kan, ada lagi tanduk yang di jalan itu kan juga kita masukkan program itu. Tapi kalau yang khusus di REGE tempatnya Pak Mustafa Kamal, itulah menjadi dasar pemikiran kita. Dan itu waktu itu ada pendampingnya segala macam, waktu kita survei segala macam, dan berbahaya ketika itu tidak kita kerjakan, saudara. Nah itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada tanggapan tadi. Oke, yang semua itu kan udah belum kita bahas dulu ya. Kita diskusi masalah ini dulu. Karena mungkin yang selanjutnya itu panjang. Masalah yang pertama, apakah pengajuan ini kan data yang diajukan kan tidak mungkin kan dari pusat yang mengirim data itu. Kalau tidak ada pendataan dari kepala dusun, itu maksud saya minta kepala desa itu meminta masing-masing kasus, jangan libatkan lagi masyarakat itu tidak punya gaji. Itu maksud saya, kelalaian kinerja Anda di sini itu yang disebut. Saya butuh jawaban, bukan hanya saya. Betul pengumuman sendiri. Dengan saya mendengar. Ditanggapi saya minta mana saja data yang diusulkan oleh masing-masing dusun itu minta kita minta gitu. Misalnya dari dusun kayak ada berapa yang diajukan, Anda mungkin kan presiden bisa ini data kasih kadus. Itu yang saya minta. Setelah itu kalau masalah kordes mungkin bukan dari pemerintah desa ke sana kan, saya akan cari ke sana. Bila perlu 5 tahun saya bawa ke sana. Udah sih, itu permohonan yang harus diskusi. Terus yang kedua terkait masalah bagaimana penyampaian tadi yang saya pahami ya. Permohonan kami pada desa benar semua kualitas itu poin pertama. Terus masalah dokumentasi arsip untuk masalah yang ada di TPK itu. Saya minta kemarin sudah hilang gitu kan. Saya tarik lagi ke masyarakat. Saya tidak digaji oleh negara, tapi demi membantu pemerintah desa tanpa perintah dari sana supaya dia tidak tahu aturan, tidak pakai surat apa pun dia buat surat licur-pelacir, saya ditertawakan.
Sudah saya bilang, saya sudah antar surat. Dan kita suruh kemarin lagi dia ke sana. Itu saya yang salah saya. Di sini saya bisa netral, yang salah. Yang betul-betul. Cuma di sini saya ingin membantu pemerintah desa. Karena saya merasa di sini saya masyarakat sini dan pemuda desa Pandal Indah supaya di dua belah pihak ini ya. Karena mungkin juga kan kepala desa yang angkat turun ke masing-masing rumah. Oke nih. Oke, terima kasih. Jadi cukup terang ya yang disampaikan oleh Kadus karena ada kaitannya juga dengan tuntutan Pak Adi tadi kaitan dengan data yang harus diterima oleh ya kepala desa. Mungkin ditanggapi kan? Baik, saya terima. Saya tanggapi tentang data yang dari desa. Itu jauh sebelumnya, sebelum penyaluran pertama, saya sudah sharing ke pihak Bulog terkait dengan data ini. Kenapa kok serta-merta bantuan ini datang tanpa ada koordinasi dari desa? Kita bikin data dari desa, kita akan ajukan ke pihak Bulog, itu tidak ada. Sehingga tuntutan kita hearing pada waktu itu adalah terkait dengan data ini. Kenapa data ini tiba-tiba ada? Di situ juga kita dijawab sama pihak Bulog, dia ambil data dari pihak BPJS, dari pihak sosial, kesehatan dan BKKBN. Itu jawabannya. Sehingga kita tidak bisa mengajukan masyarakat yang akan dapat. Itu memang sudah didatakan dari sana. Terus yang selanjutnya yang tuntutan saya waktu itu adalah terkait dengan Kordes ini. Kordes ini tidak ada koordinasi dari desa. Tiba-tiba sudah datang ke sini koordinasi dengan desa bahwa beras itu akan datang. Sehingga kita tidak punya wewenang untuk menentukan siapa yang jadi Kordes. Itu sudah ditentukan oleh pihak penyalur. Itu aja nih. Terus terkait masalah tidak tahu namanya itu rekaman, masalah tadi ini kalau memang nggak benar ya bisa disana Pak. Tapi memang ini kan bentuk rekaman. Permasalahan ini kan isu yang beredar, perlu kita apakah desa demi nama baik dulu maupun demi hidup-hidupnya di masyarakat yang saya sampaikan atau sendiri. Ada begini Pak Adi, jadi kaitan dengan itu pertama memang hari ini kita tahu kejelasan dari Pak Kades persoalan apa yang menjadi jejak-jejak Pak Kades mungkin barangkali di dalam masyarakat segala macam itu soal teknis untuk meredam situasi-situasi yang mungkin bisa berkembang di tengah masyarakat. Barangkali itu yang saya juga sejujurnya Pak Adi, memang kalau teman-teman mau menuntut soal transparansi di desa ini, memang ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Sudah tersampaikan. Memang hubungan saya selaku ketua BPD misalnya dengan kepala desa kan ada juga memang hal-hal yang tidak perlu disampaikan di saya. Juga sebaliknya. Nah, harapan kami di pemerintah desa, baik itu teman-teman BPD juga harapan kita semua, terutama di teman-teman pemuda, ya kalau memang ini menjadi permasalahan yang dianggap sangat krusial, saya kira bisa kita duduk secara bersama-sama seperti ini. Hanya saja kami harapkan jangan menjadi provokator ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang mungkin belum tahu ya setengah mendapat informasi dari kita. Apakah apa salahnya ketika apa yang menjadi persoalan ini kita ya secara informal seperti ini kita sampaikan. Begitu juga kalau kita mau misalnya adu rekaman segala macam kan, kita juga di pemerintah desa punya rekaman-rekaman tertentu, tapi kita tidak mau kembangkan itu dengan masyarakat. Kekhawatiran kita adalah jangan sampai masyarakat awam inilah yang akan menjadi korban. Cukuplah kita, teman-teman intelektual inilah yang berdiskusi, berdebat di desa ini, sehingga itu menjadi salah satu alternatif kita cari solusi. Barangkali itu yang menjadi penekanan kami selaku di tengah-tengah masyarakat ini. Kami ini kan tidak boleh jauh dari masyarakat, tidak boleh bermusuhan dengan pemerintah desa. Jadi jangan bilang penyakit BPD mah Pak Adi lah. Punya gading, jadi itu kan dengan BPD pun ya. Ayo. Makanya itu saya bilang dari kemarin, ayo Pak kita ketemu dulu besok.
3 kali saya cari sidik ke rumah Pak. Oke, terima Bapak kasih. gimana? Jadi begini Pak Adi, mungkin sudah ini ya. Ya. Jangan ada yang disembunyikan. Kita makanya hari ini adalah jawaban semuanya Pak Adi. Kita tidak ingin juga menyampaikan apa sebetulnya Pak Kades tanpa ya nanti tidak menyebarkan apa ini kan, tidak menyebarkan. Dan saya kira pertemuan inilah yang akan menjadi titik terang kita mencari solusi. Jadi ini ada Pak Kades, ada saya, ada mungkin karena di Solo tadi Kades, ada juga perwakilan Kades, mungkin bisa nanti merespon semua ini. Sedikit saya tanggapi Coba. baik, terima kasih mengurangi rasa hormat saya dan ucapan terima kasih kepada Bapak Keamanan yang telah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan dialog yang juga pada pagi hari ini, dan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah berkunjung di kantor desa ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami atas kehadiran bapak-bapak. Terkait dengan data yang dilontarkan oleh saudara Adi, memang betul apa adanya. Memang kalau persoalan data ini kami dari kepala dusun ini memang betul tidak pernah mengusulkan siapa yang dapat. Itu jelas. Tidak ada yang pernah mengusulkan data-data yang dapat dari masyarakat ini. Itu jelas. Itu asli dari Bulog langsung didistribusikan ke desa. Itu jelas. Yang selanjutnya, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara Adi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf beribu-ribu maaf, seolah-olah memojokkan desa, kalau begitu bahasanya, bahwa jelas keterangan Kordes pada saat itu bahwa Kordes lah yang memotong dan memangkas, dan telah disampaikan juga dari oleh Bapak Sekdes bahwa data-data itu kardus-kardus ini sudah menerima dari Kordes. Kalau misalkan ada dari dusun saya, silakan datang ke rumah untuk meminta siapa KPM sebetulnya yang dapat di dusun Anda. Itu jelas saudara Adi. Ya. Sekali lagi, kalau berbicara persoalan beras ini sedang ditangani kasus oleh Bapak Kepolisian. Tentu saya harapkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara untuk mengawal ini semua. Tidak hanya kita, tetapi saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara atas pengawalan kasus ini. Jangan sampai lepas kasus saya. Silakan awasi dan jangan lepas intinya bahwa kasus ini sedang ditangani, masih dalam proses. Sekali lagi, jangan terlalu memojokkan desa Pak Adi, karena sudah jelas jawabannya tadi bahwa desa tidak tahu siapa yang mengusulkan data itu dan keterangan Kordes jelas. Jadi mohon, jangan sekali-kali memojokkan persoalan ini ke desa terkait dengan data beras ini. Terima kasih. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, modelnya kan mereka sebagai perwakilan penyampaian pengaduan masyarakat untuk menyampaikan supaya dari itu, karena ada juga yang akan ada. Yang pertama, jika terjadi demonstrasi besar-besaran yang tidak sesuai aturan, saya tidak bertanggung jawab. Saya mundur dari permasalahan ini. Sesuai dengan bukti yang saya punya, saya akan tuntut semuanya sampai ke pusat bahkan. Itu yang perlu dulu dipahami. Jadi saya minta bagaimana transparansi itu, panggil semua kepala dusun ini kan, masing-masing kepala dusun ini diberikan juga ada beberapa unit dinas itu kan. Nah, unit dinas itu diganti. Ya, langsung ke masyarakat dulu. Itu gaji juga diterima. Kalau memang tidak ada uang bensin berapa ini saya? Luar biasa. Oke, terima kasih tadi jadi apa yang beliau Dan sampaikan. saya tidak mau, sebentar. Dan saya tidak mau lihat ada unit motor plat merah yang dibuka platnya. Apabila ada bukti rekaman di video saya, maka saya tidak tanggung jawab. Kalau memang dinas atau pihak terkait tidak mau jawab, saya bersama masyarakat. Karena itu semua dibeli, dianggarkan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bersama maknanya untuk negara ini. Oke, itu sudah jelas ya. Pokoknya saya mohon hari ini, kalau enggak maka hal-hal yang dua tadi yang saya sampaikan itu akan terjadi. Apabila itu sampai 2 kali 24 jam dan saya tidak tanggung jawab, saya mengurus sendiri aja, pusing saya.
Nggak ada yang gaji juga. Ya, luar biasa Pak Adi. Terus terkait masalah ini, masalah BPUM coba bagaimana penyelesaiannya sidir sama pihak masyarakat menggugat kan, karena pakai pengacara apa segala macam juga pakai biaya gitu kan. Bagaimana lah diskusinya gitu kan? Bagaimana komitmennya? Ini masih catatan saya dengan Adi Asraf. Semua catatan tunggu juga ada di semua. Terima kasih Pak Adi. Jadi Hasilnya coba kirim ke Pak Kades. ya perlu kami Ada sampaikan di juga berkaitan dengan baca di depan. Pak Adi, apa yang perlu sampaikan ini sebenarnya bisa dikaitkan. Kita selaku pemerintah desa juga bersyukur punya masyarakat yang seperti ini. Jadi saya bisa memaklumi apa yang menjadi posisi Pak Adi. Saya sudah barangkali dulu juga pernah merasakan seperti ini. Ketika misalnya masyarakat muncul istilahnya kan, kita mau tidak mau juga menyampaikan itu. Dan terima kasih Pak Adi. Memang apa yang perlu sampaikan ini ya mungkin kalau tidak 100% mungkin ya 70% memang kenyataan seperti itulah di lapangan. Dan harapan kita pemerintah desa lebih proaktif dalam hal merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, mau saya lagi soal BPUM, jadi mungkin fokusnya di sini Pak Kades akan menjawab kaitan dengan komunikasi sebelumnya dengan para pihak yang menggugat barangkali. Mungkin apa yang menjadi silakan Pak. Saya Silakan. Silakan. Yang hormati Bapak Kepala Desa Pengalidas, Laksana SPDI, dan yang hormati juga Bapak Sekdes, Pangdam Indah, dan pihak kepolisian yang ikut menjaga dan mengawal kegiatan hearing pada pagi ini. Baik, saya cuma mau menanyakan Pak Kades terkait masalah kadus ini. Pak Kades tadi hanya menjawab menyuruh mengantarkan surat kepada pelunggur Pak Jumadi Asraf. Tapi yang saya mau pertanyakan, gimana tanggapan Pak Kades ketika saya sudah menang, karena saya pihak menggugat di Pak Kades. Tapi ketika saya sudah menang, apakah Pak Kades akan mengembalikan jabatan saya selaku yang dipecat, atau mengembalikan nama baik juga yang tertera di dalam surat ini? Harus wajib Pak Kades mengembalikan dan mengembalikan juga nama baik jabatan. Terus terkait masalah gaji, Pak Kades dulu pernah SMS ke kita bahwa aman sudah gaji, mari terima baik kalah maupun menang. Tapi sampai saat ini Pak Kades belum menanggapi, dan tadi hanya menanggapi masalah surat yang belum diangkat. Sebenarnya Pak Kades sudah terima dari BPUM salinan atau NDF-nya. Mohon maaf Pak Kades, karena setiap advokat yang kemarin itu pasti dikirim langsung. Itu saja Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebabnya saya suruh datang ke kantor desa Adi Asraf bertiga, baik mengantar surat BPUM dan membicarakan selanjutnya. Dan terkait dengan gaji yang pernah saya belum ngobrol dengan Adi lewat dia tuh gajinya pas waktu dipecat karena masih aktif dia, masih aktif waktu itu, masih belum akhir bulan. Terkait dengan gaji terima saja, nanti setelah tugas BPUM itu terima gaji saya bilang. Tapi sampai dengan hari ini Adi Asraf dan kalian bertiga tidak pernah datang ke kantor desa untuk menuntut itu. Kalau bukan hari ini. Berarti izin Pak Kades ya, sesuai dengan isi putusan BPUM, dan masalah chatnya juga dia tidak mengangkat sama sekali ya. Berarti kita minta sampai kapan akan dikembalikan jabatan dan gaji kepala desa menggugat dalam bentuk surat. Saya minta
Kalau enggak mungkin bisa nginep di orang-orang ini. Iya, berjamaah. Berlimpah. Ya, begini Berapa kali tidak Tadi sampai berapa Kepala kali aja. jam? sudah. Jadi Apakah kita 2 kali, 3 ya, kali? kita sudah pahami alurnya kan. Selama ini Pak Kades diam jika melihat keputusan itu barangkali apakah membiarkan seperti ini. Nah, mohon maaf sekali lagi ini nama sebelumnya bisa hadir ya, karena ini menyangkut soal kebijakan Pak Kades, ya, soal kebijakan Pak Kades yang menganggap kami segala macam. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Pak Kades waktu memanggil para pihak itu setelah ada keputusan. Jadi tidak mau melibatkan masyarakat sehingga membiarkan dia ada posting di Facebook segala macam kan. Ya, barangkali itu yang dimaksud. Jadi kalau mau minta unsur fakta integritas mungkin tidak efektif untuk hari ini karena hanya satu orang saya lihat yang menggugat kemarin hanya Arman yang ada. Kita mau selesaikan tiga-tiganya sebenarnya rencana kita ini. Mungkin ya seperti apa ya? Pak Kades mungkin ada respon lain. Kan kaitan dengan perkembangan itu. Dengan ini bicarakan soal ini karena kalau meminta dan tadi ini kan fakta integritas ini yang mau dikerjakan mungkin pengangkatan segala macam. Ada saya apakah WPD ada sandik ke mahkamah? Panggil satu-satu Kasus ini kan tanpa pengetahuan saya karena di sini saya jadi korban. Semua sudah ngomong sama saya, sudah diserahkan sama saya harus menyaksikan. Nanti kalau saya ditanya sama orang itu masyarakat di tempat saya mau ngomong apa? Mungkin kita sudah ada di mana Pak? Perwakilan Itu saya tidak tahu kan. Biasanya pejabat cuma duduk-duduk di luar kan secara dan kerja santai-santai. Itu pengalaman saya selama jadi mahasiswa. 12 tahun saya kuliah hukum sampai hari ini tidak bisa wisuda. Luar biasa. Hebat. Di mana saya suka demo. Memang ada kan posisi saya. Baik, terima kasih PT UN. Sebenarnya kalau banyak masyarakat yang berasumsi Pak Kades itu tidak respect terhadap informasi kemenangan lah bahasanya ya, tuntutan dari bapak-bapak Kades pada waktu itu. Bukan Kades tidak respect. Buktinya apa? Kalau saya tanya teman-teman yang menuntut tanggal berapa putusan itu, saya yakin teman-teman kurang tahu atau mungkin lupa. Saya masih ingat. Tanggal berapa? Tanggal 3 Juni 2023 itu putusan. Saya masih ingat. ada suratnya di sini, tertera di sini tanggal 26 Juni. Coba jangan ada yang di sini. Saya mohon silakan terbuka. Nah justru itu sesuai dengan ya makanya itu kenapa kemudian tadi Pak Kades menyampaikan pernah ada yang dicek oleh Pak Kades untuk membicarakan tentang itu ketika ada informasi bahwa bapak-bapak itu menang, tapi bapak-bapak malah tidak begitu respon karena memang kalau persoalan kekadusan itu tidak bisa kemudian di forum yang terbuka. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Kades waktu itu kan Pak Kades yang tahu. Coba kalau teman-teman bapak-bapak Kades waktu itu segera respect terhadap kegiatannya Pak Kades, mungkin teman-teman tidak akan mempertanyakan tentang hal itu. Itu maksud kita. Jadi bukan Pak Kades tidak respect terhadap putusan pengadilan yang informasinya bapak-bapak dimenangkan kan begitu. Intinya poinnya begini, jangan kita dibahas terlalu panjang. Intinya kesiapan sekarang sudah bisa menunjukkan. Dan ada bukti juga cek bahwa ini siap. Dan tadi juga saya rasa itu adalah tanggapan yang sangat berarti bagi mereka bahwa akan siap. Dan sampai kapan? Semua ini sudah diselesaikan. Apakah nanti sore dia akan daftar atau nanti malam atau besok pagi yang 3 orang ini? Diselesaikan di kantor desa. Sekarang kita ajarkan diri untuk masyarakat. Mungkin beliau-beliau yang di pihak desa ini repot, mungkin di rumah kan. Kita datang tetap ke kantor desa. Kalau memang kepala desa atau ini yang tidak pakai seragam ini, yang punya seragam atau BKD apa tidak siap kawal, kita saja yang ngantar di kantor desa ini. Mereka ada pantas, gajinya mohon juga untuk ditahan.
Kalau ada laporan, saya pakai sepatu apa, atau biasanya saya dapat informasi dari kepala dusun Belur BJ, tetap saya lewat, tapi saya lihat, saya tanya, ada Pak Kades di situ. Kalau ada Pak Kades, tidak mungkin. Ada enggak? Nah itu sudah melanggar kode etik karena dia ada melakukan kegiatan di luar jam kerja. Mari, berapa jam saya minta kembalikan uang negara. Tapi Anda itu tidak siap. Terbiasa Pak Adi, memang kritik dan memang begitu sekali soal kedisiplinan. Jadi terima kasih sekali. Kaitan dengan respon Pak Kades, kami coba menjadi penengah dan kita coba tunjukkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Jadi Saudara Parman yang memang dulunya menggugat, kemudian dinyatakan menang, termasuklah akhir yang dikelami dan Jimadi di Kreak ini. Kami minta untuk mungkin besok pagi ya Pak Kades ya. Besok pagi kita di kantor desa dan tuntutan Adi kaitan dengan karena dijadikan sebagai korlap hanya kan ini juga saya pahami betul posisi beliau ini yang mungkin barangkali perlu nanti mewakili menjadi saksi ya untuk di Kreak dan mungkin dari Dangan mungkin nanti saya minta Agus atau Mona Patuan Patu mungkin salah satunya beliau ini juga ikut termasuk satu orang lah. Kita mau selesaikan lagi, kita tidak mau libatkan aparat lagi ya soal fitnah tadi Babin si Mama Bapak Kapolsek ya kaitan dengan itu biar kita tidak karena kita tahu juga ini kondisi masyarakat ini kan masih awal jadi mohon mulai dari sekarang saya ingatkan kepada Pak Adi juga nanti jangan sampai hasil besok itu juga nanti di post di sosial media itu masih situasi seperti ini masyarakat. Seperti gini ya pertanyaan saya sekarang paman BPD ya ini anggota dewa kalau memang kantor desa tidak bisa diriu nanti jangan-jangan rumahnya Pak Dewan. Iya boleh. Karena saya sudah diutan. Kita supaya agak sedikit percaya maksud saya kan. Tidak bisa terlalu karena saya kalau dia ada emosi, saya sudah bilang sama pihak kalau sampai ini menyangkut nama baik masyarakat, saya sudah siap mati. Jangan yang kirim SMS bilang hati-hati onya-onya itu. Saya siap. Karena niat saya itu non baik, bagaimana mereka masyarakat itu. Tapi kalau sekarang saya sudah sampaikan aspirasi ini, cukup masalah dia mau berlanjut karena mungkin besok ya siapa kita ke sini untuk menyelesaikan permasalahan kasus dan tidak sesuai harapan mereka, saya akan saya akan kerjakan sendiri sesuai dengan biar cepat mengerucut jadi bisa kita simpulkan Pak Adi ya biar kita menyelesaikan juga satu lagi sebentar belum tadi satu lagi di sini yang terakhir ini saya masalah titik proyek yang di nah itu kan sempat saya sampaikan kepada pihak Mas kami kan yang saya hormati yang beliau rela datang ke rumah gitu kan untuk menyapa masyarakat melihat kondisi di sana. 2 tahun kita tidak dapat proyek ini gimana Pak Dewa? Dan Anda juga yang menentukan. Coba lihat di sana pernah Anda turun itu sawah masyarakat terkikis semua. Nanti kalau timbul di sini terus terjadi banjir ketika hujan besar, apakah ada bertanggung jawab? diskusikan dengan waktu ya luar biasa Pak Adi. Bisa kami tanggapi. Bentar dulu. Terus jawaban yang saya terima, mungkin ini kurang dari 50 kakak kan begitu. Tapi ini kalau dibandingkan dengan suatu tidak keadilan bagi saya. Gitu loh. Walaupun tidak ada masalah itu, saya segel tangkap saya sendiri. Entah itu siapapun di depannya saya tidak peduli. Siap. Siap. Oke, terima kasih dari Pak Adi. Banyak sekali aspirasinya dengan kita call up saja Pak Kades. Memang kemarin ini tidak terlibat di dalam musyawarah segala macam Pak ini. Depan ini pemerintah desa juga melibatkan masyarakat. Jadi semaksimal mungkin lah efektif di forum itu. Mungkin tidak perlu kita respon terlalu jauh Pak Dia. Tinggal sekarang kami simpulkan bahwa besok pagi para pihak ini kembali ke kantor desa. Tadi saya sebutkan kalau di Kreak ini Jimadi ada 1 saksi ya. Mungkin tunggu Pak Adi, kemudian Dangan, Parman, ya unik lagi dengan saya lihat ada Pak juga ada Agus yang hadir di sini. Kami meminta satu orang perwakilan nanti sebagai saksi kasus yang dulunya bukan dan dinyatakan menang.
termasuk di Kelambi mungkin bisa dikoordinasikan dengan kami lah. Selaku PD kami juga di situ mungkin komunikasikan dengan akhir kan. Mungkin sekedar itu Pak Adi, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement ya soal stabilitas sosial yang ada yang kami persiapkan Kapolsek itu ada semacam mungkin harapan atau di bawah. ya closing statement di luar. Kemudian juga bantu nih. Terhormat Bapak Kades Palinda, Bapak Kades, Bapak PD, Bapak Presiden, seluruh yang hadir di sini. Mohon maaf, saya di sini baru. Saya di sini baru 2 minggu menjabat di Surabaya. Jadi alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Saya perkenalkan diri, nama saya Rahmanto sudah jelas. Saya baru suka saya Sasak Kulen. Saya Sasak Kulen, walaupun nama saya Jawa, namun saya Sasak Kulen. Saya dari Bonjol. Nah, di sini kami mohon kerjasama dari bapak-bapak, Pak Kades, Pak Binza, Pak semua yang hadir di sini. Di sini kami mohon kerjasama untuk sama-sama menjaga keamanan. Di sini, terutama di wilayah Desa Pandang Indah. Mohon maaf kami belum silaturahmi ke bapak-bapak, ke Pak Kades dan juga baru kali ini kami silaturahmi karena semalam begitu kami masuk sibuk karena masalah malam takbiran sama lebaran tobat. Jadi mulai hari ini kami akan turun ke desa-desa, dusun-dusun atau ke tengah masyarakat untuk sama-sama kerjasama menjaga keamanan di daerah saya ini, khususnya di Desa Pandang Indah. Dan kebetulan kemarin kami juga dari Polres Mataram. Jadi mungkin Bapak juga pernah kita ketemu di Mataram saat orasi dengan komisi. Jadi kami mungkin di sini termasuk saudara Unyeng juga kami sudah sering koordinasi. Jadi kami minta kerjasamanya di sini untuk sama-sama menjaga keamanan. Dan ini sangat bagus untuk diskusi seperti ini daripada kita aksi segala macam. Blokir jalan segala macam itu tidak efektif. Inilah yang kita harapkan diskusi seperti ini supaya ada titik temu dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Memang ini sangat bagus. Kami sangat mengapresiasi yang seperti ini. Jadi untuk permasalahan yang masalah papan saat ini sedang proses pemeriksaan. Jadi silakan kalau masyarakat mau mengawal silakan. Ini sedang dalam proses pemeriksaan BAP segala macam. Dan setelah semua di BAP, semua alat bukti sudah ada, akan digelar perkara dan akan di press release. Nah disitulah masyarakat akan tahu semua masalah. Bersabar. Nah, mohon bersabar. Saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan semua pihak. Jadi harapan kami ya bersabar dulu untuk mendapat rilis dari permasalahan ini. Kalau dalam waktu dekat akan ada rilis ya nanti kita sampaikan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kalau ada permasalahan-permasalahan silakan sampaikan ke anggota kami, Babin Kantimas yang ada di desa maupun Babinsa. Di situ sudah ada 2 yang dari pihak keamanan. Babinsa, Babin Kantimas. Silakan bekerja sama, silakan informasikan ke mereka. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, nanti kami juga akan ikut turun ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Kadus, dan semua yang ada di sini. Terima kasih. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini posisinya di tengah-tengah.
selaku penyampaian aspirasi mereka, gitu kan, maklum umum. Jadi harapan kami besok pagi itu semua sudah kelar, gaji dan jabatan beliau sudah dikembalikan atau diberikan, gitu. Itu harapan kami. Nah, terkait hal-hal yang tadi sebenarnya ada banyak hal yang kurang seperti harapan kami jawaban-jawaban itu. Tapi kami akan tunggu 2x24 jam. Apabila tidak ada yang berkoordinasi dengan saya atau ke masyarakat menyelesaikan hal itu, maka di luar itu di luar tanggung jawab saya. Saya tidak mau ikut campur.